Hanya satu jalan ke Allah, penyelamat dan korban terakhir. Semua orang ingin pergi ke sorga. Tetapi jika Anda berdosa, Anda tidak dapat pergi ke sorga. Apa yang Anda lakukan supaya diampuni? Jadi, apakah seluruh dosa dapat diampuni? Kapan Anda bisa diampuni untuk seluruh dosa Anda? Dapatkah Anda diampuni pada hari terakhir dalam hidup Anda? Saya 100% yakin bahwa saya telah diampuni untuk seluruh dosa saya. Bukan karena saya orang baik, tapi karena Allah mempersiapkan satu jalan untuk diampuni dari seluruh dosa. Saya percaya jalan yang dipersiapkan oleh Allah itu. Itulah kenapa saya 100% yakin percaya saya telah diampuni untuk seluruh dosa saya. Jalan itu adalah Yesus yang adalah firman Allah. Yesus bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Yesus lahir dari perawan Maria. Yesus tidak berdosa. Yesus selalu melakukan yang baik untuk semua orang. Yesus memiliki kuasa. Juga dia mengusir roh-roh jahat. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia bangkit dari kematian. Yesus berkata kepada muridnya berkali-kali, "Aku harus mati dan akan dibangkitkan." Mengapa Yesus berkata demikian? Jawabannya ada dalam buku Taurat. Dalam buku Taurat, Allah menciptakan dunia dan dua orang. Nama mereka adalah Adam dan Hawa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Allah berkata kepada mereka, "Kamu dapat makan buah apapun dari pohon manapun, tapi tidak makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jika kamu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan mati." Suatu hari setan datang kepada Adam dan Hawa. Setan menipu mereka. Jadi mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Adam dan Hawa telah berdosa. Setelah mereka berdosa, mereka merasa malu. Itu mengapa mereka membuat pakaian dari daun pepohonan. Dan mereka menutupi tubuh mereka yang telanjang. Begitu saja, mereka juga merasa takut. Jadi mereka bersembunyi dari Allah. Dapatkah manusia bersembunyi dari Allah? Tidak. Manusia tidak dapat bersembunyi dari Allah. Allah tahu segala sesuatu. Allah datang untuk mereka dan memberikan mereka hukuman. Hawa akan kesakitan ketika dia melahirkan bayinya. Jadi sampai sekarang, wanita menderita ketika melahirkan seorang bayi. Dan harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Jadi sampai sekarang, laki-laki harus bekerja untuk makan dan menghidupi keluarganya. Akhirnya mereka harus mati karena dosa. Adam dan Hawa tidak taat firman Allah. Jadi semua orang harus mati. Berapa banyak dosa mereka lakukan sebelum mereka mendapat hukuman? Mereka selalu taat firman Allah sebelum dihukum. Mereka hanya berbuat dosa satu kali. Tetapi mereka mendapat hukuman. Apa artinya ini? Bahkan jika seseorang melakukan lebih banyak perbuatan baik daripada dosa-dosanya, dia tidak dapat diampuni dan tidak dapat pergi ke surga. Tetapi banyak orang berpikir seperti ini. Jika saya berbuat lebih banyak kebaikan daripada dosa saya,
maka saya mungkin dapat diampuni dan mungkin dapat pergi ke surga. Tetapi ini adalah tidak benar. Adam dan Hawa berbuat hanya satu kali dosa. Namun mereka mendapat hukuman dan harus mati. Orang-orang tidak dapat diampuni oleh karena perbuatan baik mereka. Orang-orang tidak dapat pergi ke surga dengan perbuatan baik mereka. Tetapi Allah mengasihi mereka, sama seperti sebelum mereka berbuat dosa. Itulah alasan mengapa Allah berjanji mengirim seorang pembebas. Itulah alasan mengapa semua nabi bernubuat. Pembebas itu akan datang dari Allah. Allah melakukan pekerjaan yang aneh setelah janji itu. Allah membuatkan pakaian dengan bulu kulit binatang dan memberikannya kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa membuat pakaian dengan daun pepohonan sebelumnya. Tetapi Allah menggantinya pakaian mereka yang dibuat dari daun pepohonan dengan pakaian yang terbuat dari bulu kulit binatang untuk membuat pakaian dengan bulu kulit binatang. Binatang itu harus berdarah dan mati. Binatang ini dibunuh. Binatang ini dibunuh untuk mengampuni Adam dan Hawa. Binatang ini adalah darah pengorbanan pertama yang dipersiapkan Allah. Dengan cara ini, Allah memutuskan untuk mengampuni dosa Adam dan Hawa. Dengan cara ini, Allah mengampuni tidak hanya Adam dan Hawa, tapi juga seluruh manusia. Itulah alasan mengapa semua leluhur nenek moyang kita memberikan darah pengorbanan untuk Allah supaya dapat diampuni. Adam, Hawa, Habel, Nuh, Abraham, Musa, dan Daud adalah contohnya. Buku Taurat berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Semua yang dijanjikan Allah, Yesus lahir oleh kuasa dari Roh Kudus. Perawan Maria melahirkan Yesus. Suatu hari Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apa artinya perkataan ini? Allah mempersiapkan Yesus untuk mengampuni seluruh dosa kita. Dan Yesus menjadi korban darah terakhir. Itulah alasan mengapa Yesus berkata, "Aku harus mati dan dibangkitkan." Yesus memberikan dirinya untuk orang-orang jahat. Mereka membunuh Yesus di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata, "Sudah selesai." Perkataan ini berarti bahwa Yesus telah menyelesaikan semua dosa dan permasalahan. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Yesus menunjukkan dirinya kepada banyak orang selama 40 hari. Dan dia naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk kita, untuk menghakimi dunia. Yesus adalah penyelamat yang dijanjikan Allah. Yesus berkata, "Jika seseorang percaya kepadaku sebagai satu-satunya jalan ke Allah, penyelamat dan korban darah terakhir, maka mereka dapat diampuni karena dosa mereka dan dapat pergi ke surga." Saya percaya ini dengan hati saya. Jadi saya katakan sebelum saya 100% yakin bahwa saya diampuni untuk semua dosa saya. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Apakah Anda juga mau percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke Allah, penyelamat dan korban darah terakhir? Maka saya ingin membantu. Tolong ikuti doa saya. Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku percaya Yesus mati untuk dosaku dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus adalah satu-satunya jalan ke Allah.
penyelamat dan korban darah terakhir. Saya bertobat dari dosa-dosaku. Tolong ampuni dosa-dosaku. Tolong jagalah aku sampai aku pergi ke surga. Dalam nama Yesus, aku berdoa.